Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyataku Ibnu Rosada dengan NIM 2310614021, Teknik Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan alat yang sudah saya buat atau simulasi yang sudah saya buat, yaitu simulasi alat smart home. Oleh karena itu, mari kita lanjut ke penjelasannya. Saya menggunakan LCD I2C, buzzer, resistor, LED, ultrasonic, relay, DHT22, dan ini modul output LED untuk menggantikan kipas yang tidak ada di dalam port OKU ini. Lalu saya menggunakan sensor LDR, lalu RTC, relay lagi, dan modul output untuk menggantikan pompa air yang tidak ada di dalam OKU ini. Lalu saya menggunakan sensor PIR dan servo. Untuk kegunaan-kegunaannya itu sendiri, LED untuk menampilkan apabila ada tamu yang mendekati pintu dan terdeteksi oleh sensor PIR, maka nanti muncul output selamat datang dan tangan taruh di sebelah. Tangan taruh sebelah itu di sini, di sensor ultrasonic, agar ketika nanti tangan diletakkan di depan sensor ultrasonic ini, buzzer akan menyala. Oleh dari itu, buzzer ini bisa menggantikan bel untuk memanggil pemilik rumah yang sedang di belakang rumah ataupun sedang tertidur. Nah, lalu servo ini bisa digunakan untuk mengotomatiskan pakan. Misalnya kita ada kolam ikan atau burung. Nah, kita bisa menggunakan servo ini untuk mengotomatiskan pakannya menggunakan relay ini. Menggunakan RTC ini yang sudah diatur jadwalnya. Nanti kita jelaskan di codingannya. Lalu relay ini akan menyiram otomatis karena di sini tidak ada sensor kelembaban tanah. Maka dari itu saya hanya menggunakan trigger, yaitu RTC. Bisa diatur waktunya, misalnya jam 7 menyiram, maka lampu ini akan menyala sebagai gantinya pompa air. Begitu. Lalu sensor LDR ini dipasang di lampu ruang depan ataupun halaman depan, agar ketika pemilik berpergian rumah, maka agar tidak gelap rumah itu, ataupun supaya tidak dicuri karena gelap. Jadi pencuri itu tahu si rumah itu gelap, oleh karena itu tidak ada siapapun. Oleh karena itu LDR ini berfungsi untuk menyalakan otomatis si lampu ini apabila keadaan sudah gelap ataupun sudah malam. Lalu DHT22 ini untuk mengukur suhu di ruangan, apakah suhu ini panas ataupun tidak panas. Apabila suhu ini panas, maka modul output ini yang digantikan LED, yaitu kipas, maka kipas akan menyala. Oleh karena itu, apabila rumah sedang kepanasan, maka kipas angin akan menyala otomatis. Oke, kita lanjut ke codingannya. Ya. Di sini saya menggunakan 4 library, yaitu Liquid Crystal untuk menyalakan LCD-nya, lalu RTC Lib untuk RTC DS1307 yang saya gunakan kali ini, lalu servo, lalu DHT. Nah, di sini sudah ada judulnya ya, alat smart home. Nah, saya menyalakan buzzer ke pin 12. Di sini bisa dilihat ya, buzzer menyambung ke pin 12, lalu DHT nyambung ke pin 8. Ini 8 warnanya sama. Lalu PIR sensor menyambung ke pin 0,
Kalau sensor peer itu bebas ya, tidak melulu harus sama dengan codingannya. Di sini saya menyalakan ke pin 2, tapi di sini 0, itu tetap bisa. Lalu LDR pin saya colokkan ke A1, di sini A1, LED ke pin 10 warna kuning, pompa ataupun ini LED sebagai gantinya dicolokkan ke pin 3. Pompa dengan relay itu sama ya, karena LED ini dinyalakan dengan input dari relaynya. Lalu relay kipas yang ini disambungkan ke pin 5 yang warna biru. Lalu trig pin dan echo pin dari sensor ultrasonic disambungkan ke pin 6 dan 7. Nah, hour minute ini untuk men-setting waktu relay ataupun RTC yang disambungkan ke relay dan disambungkan lagi ke pompa air ini ataupun lampu sebagai gantinya. Lalu yang ini untuk men-setting waktu pada RTC sebagai pakan otomatis. Bila ternak ataupun ternak, ikan ataupun burung makannya jam 7 sama jam 5 sore, maka disetting waktunya jam 7 sama jam 5 sore. Begitu. Ini pin mode untuk mendeklarasikan bahwa alat itu mengoutputkan atau menginputkan data my servo attack. Ini 9 itu pinnya dicolokin kemana. Nah, di sini saya servo colokkan ke pin 9 warna oranye. Lalu LCD backlight untuk menyalakan si lampu backlight LCD-nya. Ini kondisi RTC apabila sudah ditemukan ataupun tidak ditemukan. Nah, apabila tidak ditemukan, bisa jadi karena salah menyambung kabelnya ataupun tidak menyolokin kabelnya semuanya ataupun dari 5/4-nya. Ini variabel dari DHT. Ini rumus dari ultrasonic bawaannya. Lalu di sini serial print untuk menampilkan di layar terminal, di mana suhunya dan lembabnya atau humidity-nya dari sensor DHT22 ini. Lalu RDF value apabila intensitas cahaya kurang dari 500, maka lampu LED ini akan menyala. Lalu buzzer, ketika tangan ditempelkan di depan ultrasonic ini, maka buzzer akan menyala di jarak 10 cm. Apabila kurang dari 10 cm, maka buzzer ini akan menyala. Lalu peer sensor untuk mendeteksi adanya tamu di depan rumah. Lalu si sensor peer ini diletakkan di atas pintu agar bisa mendeteksi ke bawah. Nah, ini untuk menampilkan jam ya, jam real time dari jam yang sama dengan sekarang. Ini untuk memanggil dari variabel yang ada di atas, yaitu ini constant and hours, dipanggil di sini untuk penyiraman otomatis dan di sini untuk pakan otomatisnya. Lalu di sini untuk menyalakan kipas secara otomatis. Apabila suhu di bawah 30, maka relay ini mati. Dan apabila
suhu di atas 30, maka kipas akan nyala. Seperti itu. Kita jalankan alatnya. Selamat datang. Taruh tangan di sebelah. Kita taruh. Maka buzzer akan menyala. Lalu ketika intensitas lampu di bawah 500, maka lampu akan menyala. Dan ketika suhu di atas 30, maka sebentar, lampu akan menyala nih. Ataupun kipas penggantinya, lampu penggantinya kipas. Lalu di sini untuk menghidupkan lampu ini ataupun pompa air ini dan servo ini, kita harus men-setting waktunya terlebih dahulu dengan cara kita lihat jam sekarang 19.12. Setting waktu 19.13. 19, berhentinya 19.15. Ini pun sama untuk servonya, 13, 19, dan ini 15. Ya, masih kosong-kosong. Hah? Udah? Nah, kita lihat jam di sini. Sudah 19.13, maka lampu dan servo otomatis menyala. Dan apabila sudah 19.15, maka lampu ataupun pompa dan servo akan otomatis mati.